bahwa nilai mutlak itu merupakan suatu nilai yang selalu bernilai positif atau dapat dikatakan sebagai jarak, karena jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Oke. Nah, kita kan juga tahu sebelumnya bahwa mutlak 3 misalkan itu sama dengan 3. Kemudian mutlak negatif 3 itu juga sama dengan 3. Sebenarnya dari sini kenapa ini dapat dikatakan negatif? Nah, ini kan sebenarnya asalnya dari negatif 3. Makanya jadi positif 3 semua. Nah, bagaimana kalau dia variabel? Oke? Nah, di sini muncullah dia. Jadi kalau misalkan mutlak X, nah X-nya ini kan kita tidak tahu dia itu bernilai positif atau bernilai negatif. Maka dapat didefinisikan sini, jika mutlak X itu sama dengan X jika X itu lebih dari 0 atau dia bernilai positif nilai X-nya. X-nya bernilai positif ya. Kemudian jika mutlak X itu sama dengan negatif X, itu jika X-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, X-nya itu bernilai negatif. Bagaimana kalau sama dengan 0? Berarti mutlak X itu sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0 ya. Nah, contoh, jadi sini misal mutlak X dikurang 2, di sini bisa kita katakan mutlak X sama dengan 2 itu ada 2 jawabannya. Berarti dapat jika X kurang 2 itu lebih dari 0 ya atau bernilai positif, maka X kurang 2 dalam mutlak itu sama dengan X kurang 2. Atau bisa dikatakan sini X-nya lebih dari 2. Oke? Kemudian yang kedua, jawaban keduanya, jika X kurang 2 kurang dari 0, berarti X itu kurang dari 2, maka mutlak X kurang 2 itu sama dengan negatif dari X kurang 2. Atau dapat dikatakan negatif X ditambah 2. Ya. Nah, bagaimana kalau dia dalam bentuk persamaan? Ya, persamaan linear. Nah, berarti kalau misalkan mutlak X kurang 3 sama dengan 2. Ya. Nah, berarti bisa kita katakan kayak tadi, kalau dia bernilai positif, ya kan? Berarti X kurang 3 itu sama dengan 2. X itu sama dengan 2 tambah 3. X sama dengan 5. Ya kan? Kemudian yang kedua bagaimana? X kurang 3 sama dengan 2. Karena ini jika bernilai negatif berarti di sini ada negatifnya. Oke? Di sini berarti ada negatif dari X kurang 3. Maka kita peroleh negatif X ditambah 3 sama dengan 2. Negatif X sama dengan 2 kurang 3. Ya. Negatif X sama dengan negatif 1. Artinya kita peroleh apa? X sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini ini berarti himpunan penyelesaiannya untuk soal ini, untuk yang ini ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5. Nah, bagaimana caranya? Benar tidak? Kita misalkan kita mau cek benar tidak jawaban kita ini. Ya tinggal substitusi saja. Tadi kan soalnya adalah mutlak X kurang 3 yang sama dengan 2. Sekarang kita tinggal substitusi. Untuk X sama dengan 1, berarti mutlak 1 kurang 3 sama dengan mutlak negatif 2. Dari definisi ini berarti ini sama dengan 2. Benar, sama dengan 2, ya kan? Untuk X sama dengan 5,
Berarti kita peroleh mutlak 5 kurang 3 sama dengan mutlak 2. Kita peroleh jawabannya 2. Ini juga benar. Berarti memang jawabannya adalah 1 dan 5. Sehingga dari bentuk ini dapat kita simpulkan ini. Jika suatu mutlak X itu sama dengan A atau dalam bentuk angka atau konstanta, berarti dapat kita katakan X itu sama dengan A atau X itu sama dengan negatif A. Ya, X sama dengan A dan X sama dengan negatif A. Nah, untuk saya gunakan definisi ini. Bagaimana kalau seandainya dia dalam bentuk pecahan? Dalam pecahan sama. Misal gini, mutlak X per 2 sama dengan 3. Saya langsung gunakan definisi ini aja supaya cepat. Berarti X per 2 sama dengan 3. Berarti kita peroleh X sama dengan 2 kali 3. Sehingga kita peroleh X sama dengan 6. Untuk yang kedua, ini kan baru X sama dengan A. Yang kedua adalah X per 2 sama dengan negatif 3 karena negatif A. Ini kan A-nya, ya. Berarti X sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya berapa? Berarti negatif 6 dan 6. Ya. Oke.